warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Islamiati, kelas pendidikan Fisika A, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial cara belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning atau penemuan. Model pembelajaran penemuan atau Discovery Learning merupakan cara belajar untuk mengembangkan cara berpikir siswa aktif sehingga ia mampu menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga apa yang mereka peroleh dapat tertanam lama dalam ingatannya. Adapun sintaks dari Discovery Learning ini ada 6. Yang pertama adalah stimulus, yang kedua adalah problem statement, yang ketiga data collecting, yang keempat data processing, yang kelima verification, dan yang keenam adalah generalization. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, ketua kelasnya silahkan memimpin doa belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, Ibu akan melanjutkan dengan mengecek keadaan kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Baik, sebelum kita ke pelajaran selanjutnya, Ibu ingin mereview kembali materi yang kita pelajari sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat materi apa yang Ibu ajarkan minggu lalu? Vektor, Bu. Ya, vektor. Apakah ada yang masih ingat apa itu vektor? Saya, Bu. Ya, silahkan. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar, nilai, dan arah, Bu. Ya, jadi vektor adalah suatu besaran yang memiliki besar, nilai, serta arah. Vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menunjukkan besar vektor, sedangkan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Kemudian ada yang tahu penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Ya, silahkan. Pemanah, bermain layang-layang, dan jungkit-jungkit, Bu. Oke, jadi itulah penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap kalian dapat mengingat kembali materi-materi apa saja yang telah kita pelajari, karena materi tersebut akan berkaitan dengan materi yang akan dijelaskan hari ini maupun beberapa minggu ke depan. Perhatikan gambar berikut. Ibu ingin bertanya, apakah di lingkungan di sekitar mobil tersebut akan mempengaruhi kecepatan mobil jika berkendara di jalan raya? Berpengaruh, Bu. Oke, jika kecepatan mobil semakin besar dan waktu tempuh juga semakin besar, kira-kira bagaimana bentuk grafiknya? Grafik berbanding lurus, Bu. Berbanding lurus. Sebaliknya, jika kecepatan mobil semakin lambat dan waktu tempuh juga semakin besar, maka kira-kira bagaimana bentuk grafik tersebut? Berbanding terbalik, Bu. Ya, berbanding terbalik. Baik, jadi gambar tersebut akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang kinematika gerak lurus. Tetapi sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi konsep kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Yang kedua, menghitung kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Yang ketiga adalah membuat grafik hubungan antara jarak dan waktu. Karena kita akan melakukan praktikum, Ibu ingin kalian semua sudah duduk bersama dengan teman kelompok masing-masing. Dara telah diberitahu bahwa lokasi toko baju 40 meter dari tempatnya berada. Saat ini, Dara berada di depan toko mainan. Dara pun berjalan ke toko baju. Tapi tiba-tiba temannya menelpon untuk ke toko bunga. Lokasi toko bunga berada 30 meter dari toko mainan. Nah, setelah kalian melihat video animasi tadi,
pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Berapa jarak Ya, yang bagaimana? ditempuh oleh Dara dari toko mainan ke toko bunga? Oke, jadi contohnya seperti yang disebutkan oleh temannya tadi. Nah, jika kalian mempunyai pertanyaan-pertanyaan lain, kalian bisa langsung menulisnya pada lembar LKPD. Di situ telah tersedia kolom untuk menulis rumusan masalah. Setelah itu, kalian diskusikan bersama dengan teman kelompok kalian masing-masing. Nah, setelah kalian melakukan praktikum tersebut, coba dilihat lembar LKPD-nya. Di situ terdapat beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu mohon dijawab dan diskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Kemudian, kalian sudah langsung bisa mengambil datanya dengan melihat baik-baik. Kalian harus cermati baik-baik langkah-langkah percobaan. Kemudian setelah kalian memperoleh hasil pengamatan, kalian langsung tulis pada lembar LKPD yang telah disediakan. Setelah kalian mengambil data untuk praktikum kali ini, diskusikan terlebih dahulu kepada teman kalian. Jika kalian mempunyai kendala, kalian langsung bisa tanyakan kepada ibu. Bagaimana? Apakah terdapat kendala pada proses pengambilan datanya? Tidak, Bu. Ya, bagaimana? Sudah selesai, Bu. Oke, jadi jika seperti itu, jika kalian sudah melakukannya, ibu ingin satu kelompok untuk naik mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama dengan teman kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Nah, berdasarkan video animasi yang telah ditampilkan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh Dara. Jarak merupakan besaran skalar, artinya dia hanya mempunyai besar dan tidak mempunyai arah. Adapun jarak yang ditempuh Dara adalah 70 meter. Kemudian untuk perpindahan merupakan perubahan posisi yang telah dilakukan oleh Dara. Perpindahan merupakan besaran vektor, yang artinya dia juga mempunyai besar dan mempunyai jarak. Adapun perpindahan yang dilakukan oleh Dara adalah 26 meter ke arah selatan. Nah, jadi itulah presentasi dari kelompok 1. Bagaimana? Apakah terdapat perbedaan atau sama saja? Sama, Bu. Dari kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan, mulai dari tampilan video animasi tadi sampai praktikum dan presentasi hasil praktikum, maka dapat disimpulkan bahwa jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jarak dalam ilmu fisika, jarak juga biasa disebut dengan panjang lintasan. Dan keduanya ini merupakan besaran skalar. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda setelah bergerak dengan selang waktu tertentu. Karena perpindahan merupakan besaran vektor, maka dia memiliki besar serta arah. Kemudian selanjutnya untuk kecepatan sesaat ialah kecepatan pada suatu titik tempuh selama perjalanan. Nah, kemudian untuk kecepatan sesaat itu sama dengan besarnya perubahan sesaat dari posisi terhadap waktu. Kemudian selanjutnya untuk kecepatan rata-rata ialah jarak tempuh perjalanan rata-rata yang dilalui setiap satuan waktu. Jadi yang ingin Ibu katakan pada hari ini bahwa kerja keras yang kamu lakukan hari ini adalah bisa menjadi kekuatanmu untuk besok. Setiap hal yang kamu pikir adalah tantangan adalah kesempatan kamu untuk berkembang. Jadi belajar memang susah, tetapi jika kamu belajar sekarang pasti itu akan berguna untuk kedepannya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Ibu harap kalian mengerjakan tugas rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi video tutorial cara belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan pada video tutorial tadi. Jika ada sesuatu hal yang ingin ditambahkan, tolong komentar di bawah. Itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.